Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya adik-adik sekolah Minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita ya, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk, kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Adik-adik sekolah Minggu, kita bangkit berdiri yuk, kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau
dan meninggikan namamu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapanmu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Adik-adik, kita angkat pujian Bapa, Ku datang padamu. Anak-anak semua, sekarang kita masuk ke titah. Kita pada hari ini, titahnya adalah titah keempat. Kalau dalam bahasa Simalungun adalah titah paupaton. Di dalam bahasa Simalungun seperti ini. Ingat ma manrobuhon hari mingguin, ibagas na ono marima horjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papituhon in ari parsaranan ni Jehovah na ibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas kasadariin barang anakmu pe barang narokon ho dalahi barang narokon ho na boru age pinahanmu pe age sikutan nalegan narohu tamu. Ay ibagas na onom ari do ito panay bata langit takon tano apa laut apa haganuk isini dop ay marsaran doya bali ari papituhon in halani do ase ipasupasu na bata Yahoba ari parsaranan nyai anjaha irobuhon tongonay ma ade-ade anggo ibagas bahasa Simalungun
Tapi anggobani bahasa Indonesia seperti inilah dia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 harilah lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Seperti itulah dalam bahasa Indonesia. Halo adik-adik semua, mengerti enggak apa artinya titah yang keempat ini? Ayo, tahu enggak? Oh, seperti inilah artinya. Kita harus takut kepada Tuhan serta mengasihinya dengan menguduskan hari Tuhan. Jangan menganggap rendah akan ibadah hari Minggu, tetapi hendaklah setia bersekutu dengan Tuhan pada hari Minggu dan mengucap syukur, mendengar dan mendalami firman-Nya, belajar melakukan kehendak Tuhan. Seperti itulah artinya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Pak Pendeta berharap adik-adik dalam keadaan yang baik. Tapi meskipun dalam keadaan yang tidak baik, Pak Pendeta berdoa, semoga adik-adik dalam keadaan yang akan lebih baik dari sekarang. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan loh adik-adik. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita menutup mata kita melipat tangan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini Kau masih memberkati kami anak-anak-Mu. Kau melindungi kami, Kau menjaga kami, dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami seperti berkata-kata kepada seorang anak kecil dengan bahasa kecil, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, bermain-mainlah, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Karena kami anak-anak telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran 14 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Dan di bawah monitor televisi maupun HP akan muncul ayatnya, tetapi Pak Pendeta akan membacakan untuk adik-adik semuanya. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop, menyeberangi laut Keberau.
Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Pak Pendeta akan baca 22 sekali lagi adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta mau menyapa adik-adik semuanya. Halo, shalom semuanya adik-adik. Ayo dijawab dong Pak Pendetanya. Halo, shalom. Oke, gitu dong, semangat. Adik-adik, pada pagi hari ini Pak Pendeta sangat senang loh bercerita di KPS Resort Cengkareng. Oh iya, Pak Pendeta hampir lupa. Pak Pendeta belum memperkenalkan diri rupanya ya. Oh iya, Pak Pendeta perkenalkan diri dulu deh. Nama Pak Pendeta adalah Pendeta Leo Trisang. Pak Pendeta sekarang melayani di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Pak Pendeta sekarang melayani di Resort Tangerang. Dulu kalau nggak salah Cengkareng juga masuk Resort Tangerang ya. Oh iya adik-adik, Pak Pendeta tinggal di daerah Bintaro nggak jauh. Oh iya, kita akan kembali kepada firman Tuhan pada hari ini. Pak Pendeta percaya dan yakin kalau sekolah minggu sudah tahu cerita yang telah Pak Pendeta bacakan tadi. Pak sekolah minggu pasti semuanya sudah pernah mendengar cerita tersebut. Tapi memulai firman Tuhan ini, Pak Pendeta akan membagikan video ya buat adik-adik supaya ceritanya kembali lebih jelas. Oleh karena itu Pak Pendeta mengucapkan selamat menyaksikan videonya. Inilah videonya. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Fir'aun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga, Kamu lihat itu? Wow! Itu jauh lebih hebat dari trik kartuku. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu?
Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Gimana adik-adik? Sudah menyaksikan videonya? Seru banget kan? Seru dong, Pak Pendeta aja deg-degan loh nonton videonya. Kenapa deg-degan? Iya, aduh kasihan banget ya bangsa Israel. Mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Dan mereka pada saat itu terpojok. Adik-adik tahu nggak terpojok? Di belakang mereka itu ada tentara Mesir membawa senjata. Sedangkan bangsa Israel pada saat itu mereka nggak punya senjata. Kasihan ya adik-adik ya. Kemudian di depan mereka ada apa? Ada laut berau. Dan adik-adik tahu nggak orang Israel saat itu mereka nggak punya perahu loh. Kasihan ya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik ketika bangsa Israel dalam keadaan terjepit seperti itu? Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu adalah Musa berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, hal yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah kalau kita dalam keadaan yang terjepit, kalau adik-adik dalam keadaan sedih, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Apakah adik-adik kalau sedih itu langsung menangis? Ini banyak nih, sekolah minggunya nih suka menangis nih. Gak bisa pakai sepatu aja nangis. Gak bisa ngerjain matematika aja nangis, merengek sama kakaknya. Tapi firman Tuhan hari ini gak kayak gitu loh. Firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik Musa itu ketika dia terjepit, dia sedih, apa yang dilakukan? Dia tidak menangis, dia berdoa kepada Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini adalah adik-adik sekolah minggu itu harus menjadi orang yang tangguh. Coba sama-sama dengan Pak Pendeta katakan, saya harus menjadi anak yang kuat. 1, 2, 3, ya, saya harus menjadi anak sekolah minggu yang kuat. Oke, jadi pelajaran pertama yang bisa kita petik adalah sekolah minggu GKPS Resort Cengkareng harus menjadi sekolah minggu yang tangguh seperti Musa. Walaupun banyak masalah yang dihadapi Musa, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa Musa. Jadi mulai sekarang Pak Pendeta nggak mau dengar ya nanti kalau ada papa mama yang cerita itu tuh anak saya suka merengek, suka manja, dikasih PR malas-malasan, nggak mau berjuang. Nggak boleh adik-adik ya. Mulai sekarang adik-adik harus belajar dari Musa. Ketika banyak masalah, Musa tidak pernah menyerah. Oh iya adik-adik, Pak Pendeta punya satu cerita nggak? Mau nggak adik-adik dengerin ceritanya? Mau nggak? Ini saya mau tahu nih, masih ada yang ngobrol tuh. Itu yang di belakang tuh ngobrol sama itunya, kawannya. Mau nggak dengar cerita Pak Pendeta? Mau dong. Oke Pak Pendeta ceritain ya. Saya percaya adik-adik pernah dengar ceritanya. Tapi Pak Pendeta kan ceritain lagi ya. Adik-adik, Pak Pendeta punya cerita loh. Ceritanya tentang supaya adik-adik itu nggak cepat putus asa. Adik-adik harus berjuang. Ceritanya gimana ya? Ceritanya gini. Suatu ketika ada seekor burung gagak. Burung gagak ini adik-adik kehausan. Kenapa kehausan? Karena pada saat itu sedang terjadi kemarau yang sangat panjang.
Dan ketika burung gagak ini kehausan, apa yang dia lakukan adik-adik? Dia terbang. Dia terbang ke kiri dan ke kanan. Dia terbang ke atas puncak pohon. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dia tidak menemukan air. Akhirnya ketika dia kelelahan adik-adik, dia terbang di atas atap rumah penduduk. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika dia berada di atas atap rumah penduduk tersebut, tiba-tiba dia melihat ada kemilau cahaya yang sangat terang. Dan burung gagak ini tertarik. Kemudian dia terbang menghampiri sumber cahaya tersebut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata burung gagak ini menemukan sebuah benda. Benda apakah itu? Ini deh adik-adik, bendanya itu ternyata ada sebuah botol. Dan di dalam botol itu ada air. Burung gagaknya senang banget loh adik-adik. Dia sangat gembira sekali karena rasa hausnya sebentar lagi akan terobati. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Burung gagak itu memasukkan mulutnya itu ke dalam gelas itu, botol itu. Tapi apa yang terjadi? Nggak muat adik-adik, terlalu kecil botolnya. Kemudian burung gagak ini sedih karena ternyata walaupun ada air di hadapannya, dia nggak bisa minumnya adik-adik. Kemudian dia berpikir seperti Pak Pendeta sekarang. 1, 2, 3. Oh iya, dia muncul satu ide adik-adik. Kira-kira idenya apa ya? Mari kita saksikan. Inilah ide dari burung gagak tersebut. Wow, ternyata idenya adik-adik, pelan-pelan dia melihat di sampingnya itu banyak kerikil. Kemudian burung gagak ini memakai paruhnya, dipatok itu batu kerikil, kemudian dimasukkan ke dalam botol tersebut, dibatok batu kerikil yang lain, dimasukkan ke botol selanjutnya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah seperti berikut ini. Wah, karena burung gagak itu berjuang, apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya botol itu menjadi penuh karena di dalam botol itu ada begitu banyak batu kerikil. Sekarang burung gagaknya bisa minum. Burung gagaknya bisa kembali merasakan kepuasan karena dia tidak merasa dahaga kembali. Jadi adik-adik, pelajaran yang bisa kita petik adalah mulai sekarang adik-adik sekolah minggu tidak boleh gampang menyerah. Adik-adik sekolah minggu harus tetap berjuang seperti Musa dan burung gagak yang cerdas tadi. Inilah pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada hari ini. Dan adik-adik, pelajaran yang kedua, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Sesuai dengan tema kita pada minggu ini adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Sekali lagi Pak Pendeta mau katakan, Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi yang membuat mukjizat laut Teberau itu terbelah dua siapa adik-adik? Namanya Tuhan. Kalau adik-adik pernah baca Alkitab enggak? Pasti pernah dong. Di Alkitab diceritakan apa ya? Di Alkitab diceritakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan batu, Tuhan menciptakan gunung, Tuhan menciptakan adik-adik. Artinya apa adik-adik? Artinya ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan pasti mampu menolong adik-adik. Jadi kalau adik-adik nanti di rumah, bagi yang sudah bisa baca, nanti dibaca di Alkitab ya. Gimana kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang, gimana kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adik-adik, Pak Pendeta punya panggung boneka loh yang diperankan oleh kakak-kakak pengurus resort. Ceritanya apa ya? Ceritanya penasaran dong? Mari kita saksikan sama-sama ya. Dari cerita ini kita akan belajar bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa. Mari kita simak videonya berikut ini. Pada suatu ketika hiduplah sebuah keluarga yang sangat harmonis. Pak Yairus dan Ibu Yairus, mereka memiliki beberapa anak. Satu di antara anak mereka adalah seorang
anak remaja yang masih berumur 12 tahun. Pak Yairus sangat menyayangi semua anak-anaknya karena mereka semua adalah anak yang baik. Demikian sebaliknya, anak-anak Pak Yairus juga sangat hormat dan sayang kepada orang tua mereka. Lihatlah apa yang dilakukan oleh anak mereka yang berumur 12 tahun tersebut pada suatu hari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Yairus. Saya berusia 12 tahun loh. Teman-teman tahu nggak? Setiap hari saya selalu membantu mama papa loh. Lihatlah pagi ini, saya bangun jam 7 pagi. Bantu mama, saya siapin piring untuk sarapan pagi kami loh. Wah adik-adik, Putri Yairus baik ya. Kira-kira adik-adik sekolah minggu ada yang seperti Putri Yairus nggak ya? Tapi adik-adik, suatu hari Putri Yairus sakit, dia demam, mama papanya khawatir. Dengarkanlah percakapan antara Pak Yairus dan Ibu Yairus karena anak mereka sedang sakit. Mama, putri kita kasihan sekali. Udah kasih obat, tapi anak juga. Mereka sedih, tapi suatu hari mereka mendengar Tuhan Yesus menyeberang dari Danau Galilea. Mereka tahu bahwa Yesus itu berkuasa, bisa menyembuhkan orang. Bahkan keluarga ini juga pernah mendengar bahwa Yesus pernah berjalan di atas air. Ibu Yairus berkata kepada suaminya, Papa, ada kabar gembira loh. Mama mendengar sedang datang ke kota kita. Iya Ma, Papa juga dengar. Mungkin inilah jawab doa kita. Gimana kalau Bapak pergi menemui Yesus dan saya akan menjaga anak kita? Baiklah Ibu. Kemudian berangkatlah sang suami menemui Yesus. Dan ternyata ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus. Tapi dengan susah payah akhirnya Pak Yairus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah anakku. Dia sedang dalam keadaan sakit parah. Baiklah, Pak Yairus, mari kita berangkat ke rumahmu. Kemudian mereka berangkat ke rumah Pak Yairus. Dan ketika perjalanan, ternyata putri Pak Yairus sudah meninggal. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di sana, semua orang sedang menangis karena kematian putri Yairus. Dan sesama orang berkata satu sama lain, sayang sekali ya Tuhan Yesus datang terlambat. Ketika orang banyak menangis, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Kenapa kalian menangis? Putri Yairus tidak meninggal, dia hanya sedang tertidur. Kemudian Yesus berjalan menghampiri putri Yairus yang sudah terbaring. Dan Yesus menjamah putri Yairus. Dan lihatlah adik-adik, putri Yairus sekarang sudah sembuh. Putri Yairus sekarang sudah sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Dan putri Yairus berkata kepada Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menyembuhkan saya. Dan Yesus berkata kepada putri Yairus, Tuhan memberkati engkau. Demikianlah adik-adik, kisah ini berakhir dengan bahagia karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana adik-adik sudah menyaksikan panggung bonekanya kan? Gimana Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang mati. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang
berkuasa. Karena Tuhan kita itu Tuhan berkuasa. Mulai hari ini mari kita bersuka cita. Sekali lagi, senang rasanya Pak Pendeta Leo Kisang bisa bercerita dengan adik-adik sekolah minggu GKPS Kesot Cengkareng ini. Pak Pendeta berharap di lain waktu kita masih bisa bertemu kembali. Tuhan berkati adik-adik semua. Tuhan memberkati sekolah minggu GKPS Kesot Cengkareng. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami begitu senang Tuhan Yesus karena kami boleh menyaksikan bagaimana Musa Tuhan tolong, bagaimana Musa pada saat itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tapi Tuhan tolong Musa dan bangsa Israel. Kami turut bahagia juga Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ajari kami agar kami seperti Musa tidak gampang menyerah. Ajari kami juga Tuhan sebagai sekolah minggu agar kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Di dalam nama Yesus yang berkata, jangan dilarang anak-anak itu datang kepadaku. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini, tahu nggak apa? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Apa coba? Oh, pintar. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ayub 42 ayat 2. Coba apa isinya anak-anak semua? Nggak tahu ya. Ya udah kakak bacain ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah ayat hafalan kita hari ini. Diingat ya, apalagi minggu depan kalau tidak tahu ayat hafalannya akan dihukum. Oke? Nah, adik-adik sekolah minggu hari ini kakak mau jelasin aktivitas kita untuk hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah cukup menyiapkan beberapa alat peraga, yaitu satu karton, ya, terus itu gunting, lem, spidol, dan kertas HPS. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, kakak mau tanya, hari ini tema kita apa? Pasti pada tahu kan di rumah? Ya, tema kita hari ini yaitu Tuhanku hebat atau Allahku hebat ya. Jadi, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, pasti kalian tahu dong, kenapa sih Tuhan itu hebat, Allah itu hebat karena apa? Ya kan? Apa contoh-contoh Allah hebat itu? Nah, kakak kasih contoh di sini. Kakak buat di sini ada gambar binatang, ada gambar tumbuhan, dan Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, ini adalah salah satu contoh kehebatan Tuhan. Ya kan? Masih banyak yang lain, dia menciptakan bintang, dia menciptakan bulan, dan menciptakan apapun yang ada di dunia ini Tuhan pasti menciptakan. Nah, itu Tuhan hebat. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu tugasnya di rumah adalah kalian menggambar gambar binatang, gambar tumbuhan, atau gambar apapun itu yang menurut kalian Tuhan hebat, gambar. Setelah kalian gambar, kalian warnai dengan spidol yang tadi. Setelah itu kalian tempel di sini menggunakan lem yang tadi. Nah, setelah kalian tempel dan selesai, kalian foto dan bisa kalian bagikan kepada guru-guru sekolah minggu kalian masing-masing. Oke? Setelah itu untuk aktivitas anak besar, kakak serahkan kepada kakak Tere. Terima kasih Kak Lena untuk aktivitas anak kecil. Nah, sekarang kakak Tere akan bawakan aktivitas untuk anak besar. Sama dengan tema kita hari ini yaitu Tuhanku hebat. Nah, untuk aktivitas anak besar hari ini, kakak mengajak kalian untuk menceritakan apa saja kehebatan Tuhan Yesus di dalam hidup kalian. Mulai dari kalian kecil hingga sampai sekarang ini. Bisa kamu ceritakan, bisa kamu tulis dengan seindah-indah mungkin, bisa kamu buat video lalu kamu kirim ke guru sekolah minggu kamu. Contohnya begini, ketika kamu pastinya pengen mendapatkan nilai terbaik, kamu pastinya pengen mendapatkan nilai ujian yang baik, kamu pastinya pengen mendapatkan hadiah dari orang tua kamu pastinya pengen bisa menjadi juara di dalam kelas kamu.
ketika kamu bisa mendapatkan itu, nah kamu ceritakanlah kehebatan Tuhan itu di dalam kehidupan kamu. Oke, itu saja aktivitas anak besar dan anak kecil dari kami berdua. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita pada saat ini. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalau di tangan adik-adik sudah ada uang persembahannya, mohon jangan dilipat ya. Tapi kita angkat sama-sama ke atas sembari apa yang diucapkan Pak Pendeta, adik-adik semuanya diikuti. Demikian. Kuberi doon bani harajaun mine batang. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga pada hari ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian ini hanya kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa tunggu O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Pasada uhum nami ase torang ganuk. Sing boy dalam nami salakah natusa. Tuhan hasoman nami torang age hujan. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.